Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami akan menyampaikan kultum yang berjudul Membangun Puasa Ramadan di atas landasan iman dan ihtisab. Agar supaya puasa kita lebih berkualitas, mampu meraup pahala yang sebesar-besarnya dan menghapus dosa yang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis tersebut menyerukan agar kita melandasi pelaksanaan ibadah puasa dengan iman dan ihtisab. Iman berarti meyakini dan membenarkan kewajiban ibadah puasa yang diperintahkan Allah kepada kita. Meyakini pula pahala yang diberikan Allah kepada kita sebagai balasan atas puasa yang kita laksanakan. Sedangkan ihtisab adalah niat dan kesungguhan kita untuk meraih pahala puasa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika telah berhasil melakukan ibadah puasa dengan landasan iman dan ihtisab, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin yang berbahagia di mana saja berada, kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat merealisasi iman dan ihtisab dalam ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah puasa yang sedang kita jalankan pada saat ini. Yang pertama adalah memahami dua sifat diterimanya amal ibadah. Amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi dua rukun amal. Yang pertama adalah ikhlas, yang berarti kita beribadah mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap pujian dari manusia dan kenikmatan dunia ini. Yang kedua, mutaba'ah, yang berarti kita beribadah sesuai dengan tuntunan telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa saja yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Quran surah Al-Kahfi ayat 7. Hadirin yang berbahagia di mana saja berada. Maksud ayat yang kami sampaikan tadi, siapakah di antara mereka yang amal perbuatan paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka dia berhak mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya langkah yang kedua adalah memahami tiga landasan amal yang diterima. Kita harus memahami bahwa amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilandasi dengan tiga prinsip. Prinsip yang pertama adalah ar-raja, yang berarti kita beramal mengharap pahala dan surganya Allah. Yang kedua adalah al-khauf, yang berarti kita beramal karena takut terhadap siksa dan nerakanya Allah. Yang ketiga adalah al-mahabbah, yang berarti kita beramal karena mengharap cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita
mengharapkan pahala dan surganya, takut kepada murka dan nerakanya, serta berharap akan mendapatkan cintanya. Seorang muslim hendaknya senantiasa berusaha menghadirkan semua itu saat hendak melakukan sesuatu ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu membersihkan penyakit hati yang akan merusak amal ibadah. Hendaknya kita senantiasa membersihkan hati dan jiwa dari berbagai sifat buruk yang merusak ibadah dan menghalangi diterimanya amal yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, sesungguhnya aku hanya menerima salat dari orang yang merendahkan diri kepada keagunganku, tidak menyombongkan diri atas makhlukku, tidak terus-menerus melakukan maksiat kepadaku, menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir mengingat aku, menyayangi orang miskin, ibnu sabil, janda, dan orang yang tertimpa musibah. Itu adalah cahayanya, seperti cahaya matahari. Aku akan melindungi dengan kemuliaanku. Aku akan memerintahkan malaikat untuk menjaganya. Aku menjadikannya untuknya cahaya dalam kegelapan dan kecerdasan dalam kejahilan. Perumpamaan dirinya di tengah makhlukku adalah seperti Firdaus di tengah surgaku. Hadis riwayat Al-Barza. Hadirin yang berbahagia di mana saja berada, demikianlah kultum singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Akhir kalam kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.